Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Para pendengar setia Warung Horor, mohon maaf kita baru upload kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membawakan cerita dari salah satu narasumber kita yang kebetulan tidak mau disebutkan namanya. Dan narasumber kali ini dia tinggal di daerah ibu kota Jakarta. Sebuah cerita horor tentang sebuah rumah yang baru saja ditempati. Jadi intinya dari cerita ini ada sesuatu yang gak beres di dalam rumah tersebut. Kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 2014. Ketika itu dia memang baru pindah ke rumah ini setelah menikah, dan kurang lebih baru sekitar 1 tahun berjalan. Sebenarnya dia pun udah tahu mengenai rumah ini. Warga sekitar juga tahu kalau kawasan ini terkesan cukup angker. Sebelum dibangun pada tahun 2010-an, memang tadinya adalah area rawa dan tanah kosong. Banyak ilalang dan rumput belukar yang tidak terurus di lingkungan rumah tersebut. Bahkan sampai ke dalam rumah pun banyak ditumbuhi lumut-lumut. Tapi setelah dia pindah dan tinggal di sini pun memang sudah terasa bahwa hawa dia di dalam rumah ini sudah kurang enak, terutama setelah ba'da maghrib. Jadi mendekati tengah malam, udara di dalam rumah tersebut berasa panas dan sesak. Padahal dia sudah memasang AC di setiap ruangan dan selalu dinyalakan kalau sudah malam. Begitupun dengan gangguan-gangguan horor yang seringkali terasa olehnya. Dari gangguan yang kecil-kecil seperti suara-suara benda bergerak, entah sore atau tengah malam, terkadang suara orang mencuci baju, dan bahkan sering sekali terdengar seperti suara orang yang sedang mandi. Semua ini sering kali terdengar dari sekitar pukul jam 6 sore dan makin terdengar dari jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Sehari 2 hari hilang suara tersebut. Tapi terkadang hadir kembali. Tapi dia termasuk orang yang percaya bahwa ketika baru pindah rumah ke tempat baru, ada para penghuni yang mungkin ingin berkenalan dengannya. Dan dia juga selalu berusaha memberanikan diri di saat-saat gangguan makhluk-makhluk entah
berwujud atau dengan menampakkan suara-suara saja, atau bahkan hingga membuat bergidik ngeri baginya. Soalnya terkadang dia merasa ada yang mengawasi dia dari sudut ruangan, tapi dia selalu mengatakan pada diri dia sendiri, dia harus berani karena prinsipnya dia, manusia lebih tinggi derajatnya. Jadi kenapa harus takut? Dia selalu bergumam seperti itu. Tapi ada satu kejadian yang mungkin tidak akan bisa dilupakan, dan yang bikin dia sedikit trauma. Kejadian ini baru sekali yang benar-benar bikin dia tuh campur aduk, keringetan, bulu kuduk merinding, ketakutan. Jadi kejadian ini waktu saat dia beraktivitas di tengah malam. Itu benar-benar ngerasa kalau dia kalah dengan rasa takutnya. Berawal dari sewaktu dia pulang kerja, tepatnya hari dan tanggalnya dia tidak memberitahu, atau mungkin dia lupa. Seperti biasa setelah pulang kerja, setelah jam 8 malam, dia tiba di rumah. Sebelum mandi biasanya dia makan terlebih dahulu, karena kebanyakan atau memang aktivitas semua orang seperti itu ya. Pulang kerja mandi, makan, atau bahkan ada yang merokok dulu baru mandi. Dan dia tipikal orang yang mandi sedikit lebih lama, karena seringkali terdiam di bawah shower, berendam air panas, menghilangkan keletihan. Dia mungkin setelah seharian bekerja di lapangan. Kebetulan dia dulu bekerja di bagian proyek yang 98% kemungkinan kerjanya itu di lapangan. Tapi kali ini entah kenapa ada sesuatu yang membuat dia tidak betah berlama-lama di kamar mandi. Mungkin sudah feeling dia kali ya, kayak berasa punya perasaan gak enak. Dia merasa malam itu akan terjadi hal yang gak beres. Bahkan dia membilas rambut setelah keramas pun dia tidak berani untuk menutup mata. Seperti ada sesuatu di dalam kamar mandi itu memperhatikan dia, seolah-olah mengawasi, tapi entah dia tidak tahu dari mana. Dia mempercepat mengeringkan badan, lalu keluar kamar mandi dan menuju kamar untuk berganti pakaian. Oh iya, dia salah satu orang yang bisa dibilang insomnia, di mana tiap hari tidak pernah bisa tidur cepat. Dan sebelum tidur dia kadang bisa mengisi waktu hingga mengantuk itu
seperti nonton TV, main game, entah di kamar atau di ruang tamu. Tapi entah kenapa dia merasa malam itu tuh berbeda. Setelah sholat Isya, dia pergi ke ruang tengah, membuka laptop dan mulai bermain game di satu ruangan yang biasa dia gunakan, karena ada meja yang cukup lebar dan nyaman untuk laptopnya. Posisi duduk dia membelakangi dinding menghadap ke pintu utama rumahnya. Saat itu waktu sudah menunjukkan kira-kira jam 11 malam. Dan pastinya istri dia sudah berada di kamar, bahkan lampu-lampu udah dimatikan sebagian, hanya tersisa satu lampu yang menyala di ruang di mana dia berada. Dia mulai bermain game online. Kita sebut aja game Dota. Mungkin para pendengar ada yang tahu game ini. Jadi game ini menyita fokus dan juga waktu. Saat bermain, perhatian kita kepada tuh game akan sangat berfokus pada layar laptop. Dan suaranya pun harus melalui headset agar perintah teman satu tim terdengar jelas di dalam game tersebut. Dan entah sudah game keberapa, dia baru sadar kenapa pencahayaan di ruang tersebut seperti lebih gelap dari biasanya. Berasa lebih redup karena masih fokus dengan game. Dia hanya berpikir, oh mungkin mata gua udah lelah karena terus-terusan melototin layar. Jadi pas lepas dari layar, lihat ruangan seperti buram dan redup. Di situ dia masih belum merasa dan mengira apa-apa gitu, akan ada terjadi atau sesuatu hal goib. Dan dia lanjut bermain. Tapi tidak beberapa lama dia merasakan seperti melihat sekelebat bayangan putih bergerak cepat di sudut kacamata dia. Itu berulang-ulang kali kejadian tersebut. Lagi-lagi game mempengaruhi fokusnya dan berpikir itu hanya halusinasi dia sendiri. Tapi lama-kelamaan gangguan ini terus berlanjut. Dari awalnya hanya sekelebat bayangan di sudut matanya dia, sampai dia merasakan seperti ada orang yang sedang berdiri di samping dia. Tapi dia coba memberanikan diri menengok dan ternyata tidak ada apapun dan siapapun. Dia baru merasakan kalau dari awal aura itu sudah benar-benar gak enak. Dan sekejap bulu kuduk meremang dan tiba-tiba leher dia terasa berat. Lagi-lagi dia tetap bersikeras melanjutkan permainan. Yang akhirnya mungkin menurut dia membuat menyesal sekali kenapa dia tidak menghentikan permainan saat itu gitu kan. Kalau memang hal goib itu benar-benar dari awal tuh udah coba buat ganggu dia gitu. Karena kenapa dia bilang nyesal?
Karena kejadian itu terjadi lagi beberapa saat kemudian, dia dibuat makin takut ketika secara tiba-tiba pandangan dia tidak sengaja beralih ke kaki meja dia, sebelah kiri, ya kurang lebih sebelah kiri. Dia melihat sebuah kain putih panjang yang dia tidak tahu itu kain apa dan kapan berada di situ. Sampai dia bergumam, itu apaan? Apa itu serbet yang mungkin jatuh dari kursi? Tapi difokusin lagi di sudut kaki meja tersebut. Itu seperti kain dress, atau gaun yang udah sobek. Tapi dia pelan-pelan berusaha menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas dan berencana untuk lebih bungkuk lagi untuk memegang kain tersebut. Tapi belum saja dia coba dan ingin menggapainya, kain itu tiba-tiba bergerak. Sontak dia kaget, terdiam, terpaku, ditambah sekujur badan dia kaku karena takut. Dia hanya bisa memandang ke arah kain tersebut yang pelan-pelan terseret ke arah kanan. Tapi tepat sebelum kain itu menghilang dari pandangan dia, kain tersingkap dan menunjukkan kaki yang seakan-akan sedang menyeret kain tersebut. Seketika dia tersedak nafas sendiri, karena dengan jelas dia melihat kaki di balik kain yang terseret tersebut, dan seolah-olah dia dibawa ke halusinasi dia. Jadi dia nggak coba buat kabur atau apa, dia masih tetap ada rasa penasaran. Dan tanpa dia sadari, keringat dingin langsung membasahi tubuh dia. Dan berteriak pun dia seolah-olah nggak sanggup. Masih tidak percaya kalau dia sedang mengalami hal gaib. Belum selesai di situ, tidak sengaja pandangan dia tertuju ke kanan. Dan terlihat ujung kepala dengan rambut hitam dengan jarak sekitar 3 meter. Sosok itu berdiri dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, tapi seolah-olah tanpa ada wajah. Dia tidak benar-benar lihat ada wajah di situ. Dia hanya lihat rambut hitam terurai sampai bawah. Dan dia makin panik. Di dalam hati dia bergumam, itu siapa? Karena di ruangan itu cuma ada dia seorang. Dan di rumah itu cuma ada dia dan istrinya. Dia coba bisa untuk menguasai diri dia sendiri, untuk menyadarkan diri dia sendiri. Tapi lagi-lagi dia dikagetkan. Makhluk yang dia lihat, yang memakai gaun putih itu, terlihat berjalan dengan sangat pelan
dari arah kanan ke kiri meja. Gerakannya pelan banget, seperti di slow mo gitu. Itu yang membuat dia benar-benar makin takut. Coba teriak, dan akhirnya dia bisa. Dia loncat dari kursi, bahkan tanpa sadar headset yang terlempar entah kemana. Dia gak hiraukan. Dan mulai dia bisa berlari, dia langsung tertuju ke kamar. Dia tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Dia buka pintu kamar dan langsung membantingnya. Pikiran dia gak karuan. Keringat di tubuh dia makin membasahi tanpa dia sadar. Jantung dia makin berdebar, dan seketika itu istri dia bangun karena mendengar suara pintu dibanting dan mulai menanyakan, "Kamu kenapa?" Tapi dia saat itu duduk di pintu tersebut dan dia masih terdiam, tidak dapat menjawab pertanyaan dari istrinya. Pelan-pelan dia coba mencairkan suasana, mulai istighfar. Dia coba baca doa yang dia bisa, dan akhirnya kondisi mulai membaik dan dia mulai bisa untuk menjawab. Lalu setelah dia mulai mencairkan suasananya, baru dia bisa menceritakan kejadian tersebut pada istrinya. Dan istrinya pun percaya, karena menurut istrinya, dengan kondisi rumah yang dulunya rawa dan tanah kosong, tentunya sering terjadi dengan hal-hal gaib. Setelah kejadian tersebut, dia tidak pernah lagi berani beraktivitas di atas jam 10 malam. Setidaknya berani, tapi tidak sendiri. Begitu kurang lebih cerita pengalaman horornya setelah dia pindah dari rumah. Para pendengar setia, cukup sampai di sini cerita kali ini. Apabila ada pembawaan saya yang kurang dan dari tutur kata saya yang sekiranya nggak enak atau kurang sopan, saya mohon maaf. Ingat, kita tetap harus berpikir positif, karena hal gaib itu pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.